siang Pak Ki. Selamat siang. Ini Pak, saya mau wawancara Pak Ki tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan yang pertama adalah dilema etika dan bujukan moral gitu Pak. Lah, yang saya pertanyakan adalah selama ini bagaimana Pak Ki istilahnya dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang ada di sekolahan ini antara dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak Ki? Identifikasinya? Ya. Ya, apa perlu diidentifikasikan? Jelas permasalahannya. Oh gitu. Ya, kita belajarnya kan per kasus saja. Oh gitu. Enggak Oke. per kasus kan bisa jadi permasalahannya apa gitu kan? Ya. Bisa langsung. Nah terus untuk menjalankan pengambilan keputusan gini Pak Ki, ketika di situ berdasarkan atas sama-sama benar kan, tapi ketika sama-sama benar kadang-kadang berbenturan, itu seperti apa Pak Ki untuk memutuskannya? Berbenturan sama-sama benar, kan pasti ada yang paling benar. Ya betul. Ada solusi. Betul. Ya kita cari solusinya, kita putuskan yang paling benar berdasarkan aturan yang ada. Oh. Berarti istilahnya ketika ada sesuatu yang benar tapi kita benturkan dengan aturan-aturan seperti itu ya Pak Ki ya? Ya nggak dibenturkan, diseleksi berdasarkan aturan. Seperti itu. Nah terus langkah-langkah prosedurnya Pak Ki istilahnya untuk menentukan seperti itu tadi diseleksinya. Kalau permasalahan kan kita pelajari ya permasalahannya apa, kita cari data-datanya, ke inputnya gimana, masukan dari teman-teman gimana, baru kita ambil keputusan. Kalau misalnya mereka itu sama-sama benar, ya dicari yang paling benar, kan pasti ada yang paling benar. Gitu. Karena kita acuannya sudah jelas kalau bekerja. Oh gitu ya, berarti sebagai acuan ya Pak Cik ya. Iya. Yang berikutnya, hal-hal selama ini dari Pak Ki yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, yang paling efektif. Efektif ya komunikasi. Komunikasi ya Pak? Iya, kuncinya di komunikasi saja. Jadi semua permasalahan kita komunikasikan dengan baik. Oh. Usahakan komunikasi itu jangan ada langsung, komunikasi itu langsung. Jangan ada sampai pakai istilahnya salo ya, pakai perantara. Jangan. Nanti karena akan bias. Biasa kan ada ditambah ya akan ada dikurangi kalau permasalahan. Jadi kita harus buat permasalahan itu se-clear mungkin sehingga keputusannya juga se-clear mungkin. Nah terus apakah Pak Ki ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal gitu ya, jadwal tertentu dalam memutuskan sebuah masalah atau misalkan dilema etika, istilahnya jadwal tertentu untuk membahas tentang dilema etika yang terjadi di sekolahan, ada nggak seperti itu Pak Ki, jadwal? Kalau masalah itu sudah terjadi ya nggak perlu dijadwalkan. Permasalahan kan harus diatasi secepat mungkin, sebaik mungkin dan setepat mungkin. Tapi kalau mengantisipasi, mencegah representatif ya kita adakan pembinaan. Pembinaan kan rutin kita adakan setiap saat. Nah itu yang bisa dijadwalkan. Kita bisa lewat apel, kita bisa misalnya ada permasalahan segera ya kita kumpulkan teman-teman kita. Jadi masalah itu jangan ditunda sampai basi. Nanti akhirnya akan melebar kemana-mana. Ya, akan melebar kemana-mana. Apalagi masalah kesiswaan itu harus dituntaskan dari itu juga. Berarti ada nggak Pak Ki istilahnya perbedaan antara ketika tadi dilema etika siswa, permasalahan di siswa dengan dilema etika ketika di guru atau misalkan tenaga pendidikan? Ya kalau guru kan berarti yang nangani kita sendiri, saya dan tim ya. Kalau siswa kan kita ada pembinaan tim BPK dan tim kesiswaan. Jadi mereka selesaikan dulu. Kalau mereka mentok, kalau urusan siswa baru ke kita. Tapi kalau guru tidak bisa.
permasalahan guru ya harus kita tackle langsung. Oh gitu. Karena guru nggak mau diselesaikan orang lain kan. Terus lagi istilahnya nanti malah bermasalah di bawah gitu ya Pak Ki. Iya, jangan kan menyelesaikan, kecuali mereka berajak diskusi dulu lah bisa. Dinilai orang lain aja nggak mau kok. Harus kepala sekolah gitu kan. Iya, istilahnya kalau misalnya seperti itu memang susah. Nah, terus pertanyaan berikutnya Pak Ki, ini faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak Ki dalam menyelesaikan masalah atau dilema etika ketika di sekolah ini? Yang mempermudah. Faktor yang paling mudah ya kekompakan kita, kesadaran kita semuanya. Jadi teman-teman itu sudah sadar dengan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Dan dengan keterbukaan saya di manajemen itu, mereka sudah paham. Itu yang sangat membantu. Jadi hampir semua masalah kita bisa selesaikan. Berarti kuncinya di manajemen yang terbuka ya Pak Ki? Iya. Misalnya tidak ada tutup-tutupan dari manapun, akhirnya mereka tahu masalah yang ada seperti Iya. itu. Oke. Lah dari semua hal nih tadi yang Pak Ki sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Ki petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika khususnya di sekolah ini Pak Ki? Ya, pelajaran yang paling penting ya kekompakan. Kekompakan. Iya, kekompakan dalam organisasi itu yang paling penting. Orang boleh beda pendapat, boleh tidak sama pendapatnya, tapi kalau sudah itu keputusan ya harus kita jemput bersama gitu. Harus kita taati bersama, apalagi kalau itu kebijakan ya harus kita amankan bersama. Lah ini Pak Ki kan berarti sebelum di sini sudah kepala sekolah nih Pak. Apakah penanganan dilema etika antara di sekolah yang lama dengan sekolah yang sekarang itu sama atau ada perbedaannya Pak Ki? Ya masalah kan timbul bermacam-macam ya. Boleh dikatakan ya masalah itu ada masalah internal, ada kalau sudah melibatkan orang luar. Ya sebenarnya prinsipnya hampir sama, cuma tingkat keterlibatan mungkin yang berbeda. Betul. Karena kalau masalahnya sudah banyak kan mungkin banyak juga yang terlibat. Nah maka kita harus berusaha kalau masalah itu jangan sampai melibatkan banyak orang. Oh gitu. Sebelum melibatkan banyak orang kita selesaikan dulu. Berarti sebelum istilahnya masalah tersebut keluar sudah selesai Pak Ki ya? Usahakan Iya, itu jadi lebih clear. Lebih clear. Mungkin itu aja Pak Ki, terima kasih. Semoga pembicaraan saya dengan Pak Ki menambah pengalaman saya lah dalam memberikan sebuah keputusan dalam ketika ada permasalahan dilema etika atau misalkan di sini adalah bujukan moral. Selamat siang Pak Ki. Assalamualaikum. Tak berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri, kita belajar Pancasila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Budi masih dalam kondisi sehat walafiat. Pak Budi gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak. Puasa ini ya luar biasa Pak. Alhamdulillah. Nah gini Pak, saya mau mengganggu ini. Saya ingin wawancara Bapak terkait dengan etika dilema dan bujukan moral. Etika dilema dan bujukan moral terhadap keputusan Bapak ketika memimpin di sekolah ini. Nah, untuk pertanyaan pertama itu adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika atau bujukan moral ya Pak Budi. Kalau dari bahasanya dilema itu kelihatannya di problema ya Pak Budi. Di itu dua, problema itu persoalan. Jadi dilema ini adalah dua persoalan yang terkait dengan
etika. Iya. Nah, kalau terkait dengan etika itu kan asumsinya kedua-duanya baik atau Iya, memiliki benar. nilai-nilai etis. Iya. Tetapi dari dua problematika ini di apa ya, divis-aviskan atau dibenturkan dalam Iya, tanda kutip, kan seperti itu. Nah, di situ memang peran-peran kami dalam pengambilan keputusan terkait dengan itu panjang dan banyak sekali sisi-sisi yang harus menjadi apa ya, istilahnya penopang atau pendukung dalam mengambil satu dari dua persoalan yang prioritas tersebut. Oke. Nggih. Nah, tadi untuk bujukan moral. Nah, kalau bujukan moral yang saya pahami itu lebih kepada apa ya istilahnya, satu persoalan-persoalan yang di dalam tanda kutip lebih kepada subjektivitas. Nggih, lebih kepada subjektivitas karena pengaruh-pengaruh dari orang atau pengaruh dari wacana yang berkembang kan seperti itu. Yang saya pahami itu Pak Budi. Nggih. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau yang tadi Bapak sebut adalah dilema etika. Itu kalau misalkan ada masalah, itu gimana cara pengambilan keputusannya? Untuk pengambilan keputusan atau mengambil salah satu dari dua persoalan tadi ya Pak Budi ya, di dilema etika itu memang dibutuhkan banyak hal Pak. Kalau secara standar manajemen mutu ISO 9001/2015 itu kan ada yang namanya peluang dan resiko ya. Iya. Peluang dan resiko. Nah, kita harus melakukan verifikasi terhadap peluang dan resiko yang peluangnya besar, resikonya kecil, Pak Budi. Oke, sehingga memungkinkan sekali dua hal yang tadi disebut dengan dilema etika itu kita prioritaskan. Mana yang merupakan kebutuhan untuk diambil pada saat itu. Dan mana yang merupakan prioritas untuk diambil di kemudian. Karena saya yakin dari dua persoalan tadi itu baik, tetapi tinggal skala prioritas dalam menentukan di waktunya yang segera dan ditunda. Nah, memang sebagai kepala sekolah tidak bisa Pak Budi mengambil keputusan yang dalam tanda kutip seruwet itu sendirian ya. Tidak bisa. Kami harus mengumpulkan minimalnya di level top manajemen, syukur-syukur sampai dengan ke level manajemen agar banyak yang membantu saya untuk mengurai persoalan tersebut, karena dari 8 manajemen saya bisa jadi satu atau keseluruhannya itu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menguatkan yang mana harus diambil dulu dan mana yang kemudian dikesampingkan untuk prioritas berikutnya. Seperti itu Pak Budi. Tadi langkah-langkahnya adalah rapat manajemen. Terus istilahnya untuk pengambilan keputusannya adalah tadi tergantung skop risiko. Skala prioritas. Tergantung risiko dan peluang yang muncul di sana. Lah terus berikutnya ini Pak, ada nggak sih jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika? Terus yang memiliki sebuah istilahnya gini loh, ada jadwal-jadwal tertentu. Ketika ini harus setiap jadwal ini dilema etika harus diselesaikan atau persoalan sekolah harus diselesaikan. Itu ada enggak? Atau misalkan hanya kalau misalkan ada permasalahan langsung diadakan rapat atau seperti apa itu? Kalau dilema etika ini kan ketika dijadwalkan Pak Budi memang baik ya, artinya sekolah ini memiliki perencanaan. Tetapi ditakutkan atau dikhawatirkan dilema etika yang tidak segera dimunculkan solusinya itu akan menjadi bias, terus kemudian diimbangi atau ditopang dengan
dilema etika yang lain lagi. Oh, gitu. Nggih. Sehingga kami mengharapkan dan biasanya yang kami laksanakan ketika dilema etika ini muncul di sekolah kami ya segera kami rapatkan, Pak. Oh, iya. Tidak kami jadwalkan. Ada jadwal. Nggih. Kalau yang itu kan dalam tanda kutip berarti persoalan-persoalan yang muncul ya. Artinya bisa jadi keinginan dari beberapa persoalan, keinginan dari teman-teman di sekolah ini baik dari karyawan tata usaha maupun siswa-siswi itu ya kami prioritaskan, Pak. Jadi dilema etika sementara ini tidak kami buatkan jadwal dalam penanganannya, tetapi langsung begitu muncul ya kita coba rapatkan untuk segera diambilkan alternatif solusi terbaik. Takutnya di kemudian hari muncul lagi persoalan-persoalan yang seperti itu. Berarti secara prosedur tadi ketika ada masalah langsung dikumpulkan gitu Iya. ya, diselesaikan Iya. secara musyawarah terkait pengambilan keputusan yang ada. Iya. Seperti itu. Terus berikutnya ini Pak, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktornya apa aja Iya. kira-kira? Faktor-faktor yang memudahkan itu manakala satu persoalan dirapatkan, Pak, terus kemudian menjadi keputusan bersama, ya itu yang memudahkan kami dalam mengambil sikap. Nah, harapannya teman-teman yang tadi mengambil keputusan bersama itu di satu sisi menyampaikan pada rekan-rekan yang lainnya bahwa persoalan ini sudah disikapi lewat rapat, terus kemudian hasilnya seperti ini, ayo kita dukung keputusan ini secara bersama-sama. Di sisi lain juga kita sampaikan manakala ada briefing, ini loh keputusan yang muncul berdasarkan rapat top manajemen kemarin atas persoalan-persoalan yang ada di sekolah ini. Ketika persoalan itu terkait dengan aktivis OSIS ataupun siswa, kita sampaikan pada saat upacara bendera ataupun pada saat istilahnya apel gitu ya. Jadi tadi Pak, hal-hal yang mendukung adalah stakeholder yang dianggap berpotensi terhadap dua problematika tadi kita kumpulkan untuk kemudian dicarikan satu alternatif solusi. Berarti dari omongan Bapak, istilahnya ketika di rapat manajemen permasalahan tersebut harus diuji gitu ya Pak ya? Iya. Dari segala pandang seperti itu. Iya, minimalnya terkait dengan data dan fakta yang ada, Pak. Oke, jadi data dan fakta itu merupakan satu pendukung yang tidak boleh ditinggalkan Tidak dalam boleh persoalan. ditinggalkan. Oke. Istilahnya dalam penyelesaian harus ada data dan faktanya. Iya. Jadi istilahnya dia tidak bias. Oke, juga ada analisis terkait peluang dan risikonya tadi. Oke. Terus ini Pak, dari semua yang telah disampaikan, ini kira-kira ini Pak, apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, ini Pak, kalau kita terkait dengan proses dilema etika memang di satu sisi Pak membutuhkan satu kearifan dalam bertindak, terus kebijaksanaan tersendiri. Di satu sisi juga kita dalam tanda kutip itu disadarkan untuk tidak segera mengambil dalam waktu yang relatif cepat dan dengan sendiri. Artinya sebagai kepala sekolah pun kan memiliki kewenangan seolah-olah paling tinggi gitu ya Pak ya, paling tinggi. Apa-apa bisa diputuskan sendiri, itu menjadi tidak bisa Pak. Menjadi tidak bisa. Tanpa dukungan dari rekan-rekan yang lain, saya rasa keputusan kepala sekolah juga buat apa Pak kalau kemudian tidak mendapat dukungan, tidak dapat istilahnya bisa dilakukan oleh teman-teman. Ini kan sangat menjadi kurang produktif Pak. Sangat menjadi kurang produktif, sehingga kebersamaan, terus kemudian data fakta yang muncul, beraneka sumbang saran dari tim manajemen ataupun hal-hal lain yang terkait dengan persoalan itu menjadi satu penyokong atau pendukung dalam pengambilan keputusan. Sehingga dalam konsep ini kepala sekolah tidak bisa Pak individu dalam mengambil keputusan. Kalaupun prerogatifnya muncul gitu ya. Tetapi sangat
kurang manakala pengambilan keputusan hanya oleh kepala sekolah pada sisi aplikasi nantinya. Karena pasti ada yang suka dan tidak suka dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusannya. Ini agak kurang nyaman kemudian. Jadi dari penjelasan Bapak, mungkin kepala sekolah memang orang yang mengambil keputusan, tetapi pengambilan keputusan itu berdasarkan atas rapat ya. Musyawarah, Musyawarah iya. Terhadap uji-uji yang harus harus dilakukan dalam permasalahan tersebut. Iya. Oke Pak, terima kasih sekali. Iya, Ini luar biasa Pak buat saya, memberikan pengalaman buat saya terkait dengan dilema etika Pak. Iya. Sehingga ya semoga saya bisa mengaplikasikan dari pembelajaran Pak Muladi yang di sini sebagai kepala sekolah SMK Satya Praja 1 Petarukan. Petarukan. Nggih. Luar biasa ya Pak ya, pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Pak. Amin, amin, Saya mohon diri Pak. Iya, Pak Terima Budi. kasih waktunya sudah mengganggu Bapak. Iya, terima kasih juga Pak Budi sudah bersilaturahim di tempat kami. Terima kasih, semoga bisa berkunjung terus Pak Budi, dan silaturahim ini tidak terbatas. Siap. Saya pamit dulu. Monggo ndherekaken Pak Budi. Selamat bertugas kembali. Iya Pak. Nggih. Nah